Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan saya Ruben Madejanter Guterres SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk berbagi pemahaman terkait tugas modul 3.3, demonstrasi kontekstual, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dalam demonstrasi kontekstual kali ini adalah CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dan berikut ini adalah 4 pertanyaan pemantik yang akan dibahas lebih lanjut. Berikut ini adalah jawaban pertanyaan pemantik nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan ini adalah jawaban pertanyaan pemantik nomor 3 dan nomor 4. Bapak dan Ibu Guru hebat, sebelum lanjut pada pembahasan program yang saya bahas, berikut ini saya bacakan dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi pedoman dalam perancangan program yang akan dibahas. Beliau berkata, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Bapak dan Ibu Guru hebat yang berbahagia, adapun program yang saya gagas, saya beri nama Scaffolding yang merupakan akronim dari Scansa Foundation Learning. Scaffolding adalah akronim dari Scansa Foundation Learning yang mengandung pengertian fondasi pembelajaran peserta didik baru SMK Negeri 1 Denpasar. Nama scaffolding terinspirasi dari istilah scaffolding dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi yang berarti pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih baik dalam progres pembelajarannya. Gagasan tentang program scaffolding beranjak dari latar belakang sebagai berikut. Berdasarkan hasil observasi selama kurang lebih 4 tahun mengajar di SMK Negeri 1 Denpasar, saya menemukan adanya permasalahan berupa kekurangsiapan peserta didik baru dalam memulai kegiatan pembelajaran di kelas. Kekurangsiapan itu dapat dilihat dari kemampuan literasi dan numerasi dasar, kemampuan menulis dan berbicara, kondisi psikologis dan sosial emosional, serta pengenalan dasar-dasar program konsentrasi keahlian atau jurusan yang dipilih. Program scaffolding hadir sebagai solusi dengan harapan dapat memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik baru agar secara aktif dan mandiri mampu meningkatkan kompetensi serta kesiapan belajarnya. Program scaffolding bertujuan utama untuk mendiagnosa profil dan kemampuan awal peserta didik dalam aspek-aspek dasar pembelajaran, kemudian membantu mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, membantu peserta didik agar lebih siap dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik program konsentrasi keahlian atau jurusan yang dipilihnya. Dan kemudian membantu peserta didik meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi internal untuk belajar dan bertumbuh. Adapun program scaffolding merupakan jenis kegiatan kokurikuler dan yang menjadi target jenjang kelas adalah peserta didik baru kelas 10. Program scaffolding akan dilakukan setelah kegiatan MPLS berakhir dengan durasi selama 1-2 minggu sebelum peserta didik baru memulai kegiatan pembelajaran di kelas. Teknis pelaksanaan program scaffolding terbagi dalam beberapa tahap berikut ini. Yang pertama, penyebaran dan pengisian angket pelaksanaan program scaffolding kepada seluruh peserta didik baru kelas 10 pada saat kegiatan pra-MPLS. Kedua, pemetaan hasil pengisian angket. Ketiga, penyusunan jadwal kegiatan. Keempat, pembuatan bahan ajar program scaffolding. Kelima, pelaksanaan kegiatan scaffolding setelah kegiatan MPLS berakhir sesuai jadwal yang sudah disusun. Keenam, refleksi pelaksanaan program oleh peserta didik. Ketujuh, evaluasi pelaksanaan program oleh panitia pelaksana disertai upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut. Dan berikut ini adalah gambaran diagram Y untuk mempromosikan suara, pilihan, dan juga kepemilikan murid dalam program scaffolding. Pada aspek voice atau suara dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan tanggapan, ide, dan gagasan mengenai kebutuhan dan kompetensi awalnya melalui pengisian angket.
Sedangkan pada aspek choice atau pilihan dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih bidang kompetensi apa yang akan ditingkatkan dalam program scaffolding juga melalui pengisian angket. Sedangkan pada bagian ownership atau kepemilikan, peserta didik merasa memiliki peran dalam program scaffolding dan merasa bertanggung jawab untuk mengikutinya. Hal ini diperkuat dengan pelaksanaan refleksi oleh peserta didik pada akhir kegiatan scaffolding. Terdapat 3 komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan melalui program scaffolding. Yang pertama adalah elemen mandiri, di mana program ini bertujuan menumbuh kembangkan kemandirian dalam diri peserta didik yang diawali dengan penguatan fondasi pada aspek-aspek awal pembelajaran yang mesti dikuasai. Harapannya, peserta didik siap dan berdikari dalam belajar. Kemudian elemen yang kedua adalah bernalar kritis. Program scaffolding bertujuan melatih serta mengembangkan daya nalar dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menghadapi permasalahan dan hal-hal baru sehingga mereka mampu beradaptasi dan bertumbuh secara optimal. Dan elemen yang ketiga adalah berkebinekaan global. Melalui program scaffolding, peserta didik baru bisa saling berinteraksi dan berbaur dalam suasana pembelajaran yang mendukung tumbuhnya persatuan dalam keberagaman dengan latar belakang yang sangat bervariasi. Selanjutnya terdapat 5 karakteristik lingkungan yang relevan dengan pengembangan program scaffolding. Yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang kedua, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kebutuhan individu, kelompok, maupun golongan. Yang keempat, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan yang kelima, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Bapak dan Ibu guru hebat, program scaffolding diproyeksikan dapat berjalan dengan baik berkat adanya pengelolaan aset dan modal yang telah dimiliki oleh sekolah. Di antaranya ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan atau alam, modal politik, serta modal agama dan budaya. Dari semua proses yang telah saya paparkan di awal tadi, akhirnya saya menyusun sebuah prakarsa perubahan yang berbunyi, terwujudnya kepemimpinan murid melalui program scaffolding. Dan selanjutnya, perumusan strategi pelaksanaan program scaffolding akan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan alur bagja, yakni buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi seperti berikut ini. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya terkait dengan tugas modul 3.3, demonstrasi kontekstual, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.